Selamat datang di program Unity in Diversity, Cemara 19 Channel. Industri musik Indonesia bukan hal yang sederhana, apalagi ketika bicara mengenai hak kekayaan intelektual dari musisi, dari songwriters. Ini ada sesuatu yang perlu kita kupas bersama supaya hak ya dari musisi, songwriters itu terjamin dan tentu saja semua stakeholder bisa menerima manfaatnya secara proporsional. Sudah terbit PP 56 yang mengatur soal royalti. Tapi mungkin ada beberapa yang mesti kita garis bawahi ya terkait dengan PP ini. Sudah hadir di tengah kita Mbak Yaya dan Mas Bayu. Mas Bayu. Saya ke Mas Bayu dulu deh. Industri musik kita ini kan cukup besar ya dan kompleks gitu. Bisa kasih gambaran nggak secara umum industri kita dan hak kekayaan intelektual itu bagaimana sekarang? Ya kalau ngomongin industri musik tanah air hari ini, dengan kalau kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, yang pasti jauh lebih bagus. Lebih bagus dalam artian hari ini di era digital ini semua bisa lebih transparan. Gitu. Dengan adanya industri musik mulai bergeser dari zaman kaset, CD, dan sekarang lebih eranya ke digital store. Dimana di era digital ini sebenarnya sekarang musisi itu lebih dimudahkan dengan sistemnya. Dalam artian zaman dulu artis pengen rilis karya, dia harus melewati sebuah label. Dimana prosesnya itu panjang banget. Dia harus masukin demo, ntar dikurasi, ntar dipanggil, ntar kontra. Habis itu lirisnya nungguin momen yang tepat. Nah zaman dulu seribet itu. Nah kalau zaman sekarang saat teman-teman punya karya, dia bisa masukin melalui perusahaan-perusahaan agregator. Jadi bisa langsung di website, masukin metadata, masukin lagu, rilis digital, tinggal klik semua itu. Dan yang paling penting adalah reportnya itu transparan. Saat bandnya pengen butuh report, tinggal klik, report ada di situ. Dan itu detail semua. Di negara mana, berapa kali diputar, di store mana aja gitu. Jadi sistem inilah yang saya bilang tadi lebih bagus dari zaman dulu. Nah ini akhirnya menjadikan ekosistem musik Indonesia ini menjadi lebih luas gitu karena mau dari daerah manapun, segmen musik apapun di era digital ini semua mempunyai porsi yang sama dengan label-label besar. Gitu. Saat kalian udah ada di store, ya sama band-band kelas A misalnya, ya sama porsinya. Gitu. Nah soal kualitas ya, kontrol kualitas. Ini kan kalau semua bisa upload pasti ada. Nah itu apakah agregator juga melakukan itu? Memang perbedaan kualitas di musik tiap-tiap band memang ada bedanya. Tapi kalau di agregator misalnya ada musik.id, kita ada tim kurasinya. Jadi kalau audionya itu nggak melewati standar kualitas kita, ya akan kita tolak pasti. Tapi kita bukan nolak, nggak laku. Nah kalau zaman dulu kan gitu kan, ini nggak laku ini. Dibalikin sih, Kalau kita nggak, kita kasih edukasi. Ini audionya, misalnya masteringnya terlalu under. Atau masteringnya ini terlalu loud nih, jadinya pecah gitu. Jadi kita kasih solusi gitu. Sampai audio itu diterima oleh store dan bisa edar gitu. Nah, saya ke musisinya lah mau nanya nih. Menurut Mbak Yaya, apakah sudah cukup baik sekarang ya musisi kita dalam ekosistem industri musik Indonesia terkait juga dengan tadi ya hak kekayaan intelektual, ya, royaltinya itu gimana? Aku kan juga ngalamin dari yang transisi itu kan. Kalau dulu kan emang semua musisi itu bisa karyanya beredar gitu di mana-mana kalau misalnya gabung sama satu manajemen dan label biasanya. Kalau sekarang kan udah bergeser banget nih. Sekarang musisi itu nggak perlu datang ke ibu kota nih anak-anak daerah buat jadi artis gitu kan, jadi musisi. Mereka bisa dari kota masing-masing di pelosok-pelosok desa gitu bisa tetap mengeluarkan rilis karya gitu karena adanya si agregator ini. Jadi musisi independen tuh sekarang naiknya karena itu. Nah,
bedanya sekarang itu kalau positifnya ya bagus banget sih buat musisi secara jadi makin banyak gitu orang-orang yang buat berkarya tuh jadi makin mudah, makin banyak. Itu positifnya kan. Positifnya. Tapi mungkin buat teman-teman yang kayak aku juga sempet gabung sama label kayak gitu-gitu kan, kayak kita kan emang mungkin cukup dimanjain ya dari dulu ya, apa-apa tuh sudah diurusin sama label, jadi tidak terbiasa untuk independen gitu ngurusin semuanya sendiri. Nah, jadi ada agak telat meleknya gitu loh. Kalau anak-anak yang udah biasa gabung sama label nih, karena semuanya diurusin, kita tuh kayak kurang tahu transparansi yang tadi Mas Bayu bilang. Nah, sekarang itu bagusnya sih udah transparansi, tapi emang harus musisinya itu ngulik. Ngulik dulu nih kalau udah ada loh sekarang yang namanya agregator. Kalau musisinya masih yang manja, itu sama aja. Ya nggak nyampe juga. Jadi emang dari musisinya sendiri itu harus ngulik dulu. Proaktif nggak misalnya ke... Aku sih lumayan cukup aktif, cuman mungkin ya memang nggak secepat kita ngurus sendiri kali ya. Kalau mungkin kalau aku rilis independen, aku yang udah langsung langsung ke, nggak ada perpanjangan tangan gitu kan ya, aku langsung ke agregator. Jadi aku bisa langsung nagih nih di website, minta laporan bla 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 kan, yang tinggal klik doang di website kan, langsung keluar. Kalau di label kan kita nggak bisa kayak gitu kan. Text time gitu, kita perlu ketemu dulu sama orang labelnya, misalnya minta laporan, report segala macam, karena itu kan semuanya udah ada yang ngurusin. Nah itu, dari kadang kita kan juga nggak langsung artis ke si labelnya, ada perpanjangan tangan manajemen, terus ada perwakilan-perwakilannya. Ya. Iya. Enaknya ya kita mungkin secara finansial kita lebih dibantuin untuk produksi. Jadi sebenarnya kan yang cukup memakan biaya untuk mengeluarkan karya tuh produksi ya. Nggak serta-merta kita punya lagu nih, terus bisa langsung kesebar gitu, kan nggak gampang. Nah kalau buat musisi yang emang pintar dalam arti dia bisa bikin musik dari rumah sendiri, punya peralatan yang memadai, terus ngulik, tahu tentang media agregator segala macam, akhirnya dia bisa publish sendiri. Tapi buat orang-orang yang nggak punya itu kan, misal kayak aku kan nggak bisa produce semuanya sendiri. Untuk aku bisa bikin satu lagu nih, aku perlu ke studio, workshop dulu nih kita bikin lagunya sama pemain instrumen lain, kita sewa studio, kita sewa beberapa shift untuk rekaman sampai lagunya jadi. Kalau kita di label itu kita dibiayai kan, ada dibayarin tuh uang produksi kita. Nanti untuk disebar ke radio, untuk promo segala macam di media konvensional itu kita dikasih biaya lagi. Itu bagusnya sih. Cuman kurangnya mungkin itu, kita jadi nggak karena ngurusin sendiri semua gitu ya, kita nggak setransparan itu dapat secepat itu juga dapat info-infonya. Tidak tahu apakah memang ini yang saya dapatkan atau harusnya lebih. Semana sih nih karya kita itu gitu, yang kita tahu paling cuma viewersnya sekarang di YouTube segini, tapi hasil dari itu semua mungkin kita nggak tahu berapa fix detailnya gitu. Kalau misalnya kita ngurus sendiri mungkin kita akan lebih tahu ya. Terus betul. Kayak di Spotify nih, kan lagu kita pasti udah di banyak platform, itu menghasilkan nggak sih? Seberapa menghasilkannya sih? Nah, kita mungkin nggak tahu detail gitu loh. Yang kita dapat untungnya ya dari off air. Off air kan jelas tuh per show kita dibayar berapa, dikurang-kurangi persen-persenan segala macam, akhirnya dapat di kitanya berapa. Itu yang jelas dari kita sih. Buat musisi ya. Kalau ya sebenarnya kan selain pemasukan dari off air, ternyata pemasukan di digital ini ternyata juga nggak main-main gitu loh. Banyak royalti itu kan banyak ya, dari berbagai platform. Terus dari YouTube misalnya. Malah mungkin lebih besar itu. Iya, ternyata lebih dari karaoke. Dari karaoke itu ternyata gede banget. Ternyata, apalagi kalau buat lagu-lagu yang emang karaokeable. Nah, banyak yang nggak tahu. Karena semua kan, apalagi kadang musisi, pencipta lagu tuh apalagi ya, yang nggak tereduket tentang bisnisnya ini, dan nggak dieduket juga sama si yang megang lagu, which is itu publisher atau labelnya ya. Dia nggak tahu kalau keuntungan di balik itu gede banget. Kalau yang punya lagu atau musisinya ya kritis, bisa lah dia nodong-nodong, mana nih hasilnya, mana nih.
Tapi kalau yang enggak, yang santai slow terima aja. Terima apa adanya. Iya, makanya banyak kan musisi-musisi kita tuh kayak yang di hari tua ya udah gitu. Kalau udah nggak off air, mereka tapi itu dapat duit dari manggung. Kalau nggak manggung, ya udah bye. Sebutlah kayak corona kemarin ya, COVID tahun lalu itu kan blunder banget. Habis. Off air cancel semua. Otomatis pendapatan utama dari off air tuh udah buntung tuh nggak ada. Nah kalau musim-musim yang udah pinter nih mungkin masih bisa dapat dari publisher dari agregatornya lah ya. Mereka bisa minta report. Itu kan ada term-termnya ya Mas Bayu ya. Bisa per 6 bulan, per berapa gitu kita minta, oh ternyata ada nih 40 juta misalnya kayak gitu kan. Kalau yang enggak daftarin misalnya, kan kita nggak tahu. Nah itu dia sih. Jadi ada banyak plusnya sebenarnya kalau ngulik. Kalau menurut aku ya. Tapi masalahnya adalah masih banyak yang nggak ngulik musisi-musisinya. Masih banyak yang belum terjun langsung. Oke. Nah, Mas Bayu, sering nyambung sedikit ya. Tadi soal financing itu. Ini kan dengan agregator kan semua orang bisa mempublish karyanya, tapi kan juga ada kendala biaya. Nah, ini kira-kira seperti apa solusinya ya? Tadi dikatakan. Nah, sebenarnya kalau Musik Blast sendiri hadir karena untuk mengakomodir musisi-musisi dari kalau kita bisa sebut segmen menengah ke bawah. Atau band-band indie ataupun band-band yang dia berjuang sendiri tanpa label. Karena tagline-nya Musik Blast sendiri adalah saatnya kamu menjadi label buat kamu sendiri. Gitu. Jadi seluruh rancangan anggaran dan lain-lain itu di Musik Blast itu udah ada semua, dari produksi, distribusi sampai ke promosi. Jadi toolsnya di web itu sebenarnya ada semua sih sebenarnya. Nah di era digital ini sebenarnya untuk biaya produksi nggak terlalu semahal tahun-tahun lalu. Kenapa sekarang hampir tiap band pasti mempunyai satu laptop, satu konverter untuk rekaman. Itu pasti sekarang. Jadi band itu udah bikin sendiri aja di rumah, di kamar. Mereka membutuhkan studio paling untuk take vokal ataupun take drum. Drum juga sekarang semua MIDI, sampler via laptop ataupun untuk mixing mastering. Nah, mixing mastering pun sekarang udah bisa online. Kita kirim data langsung keluar. Jadi nggak perlu datang studio. Jadi costnya sebenarnya bisa ditekan murah banget sebenarnya. Jadi nggak semahal untuk di produksi label. Memang kualitas memang agak ada kelihatan ya. Tapi untuk kualitas di YouTube musik tuh standar sekarang udah bersaing lah. Sudah bersaing. Bahkan Billie Eilish tuh dapat 5 Grammy Award di Amerika sana. Dia cuma produksi di rumah, kamar, di rumah, dibantu kakaknya aja. Itu dia buat musisi pinter, ya kan? Pinter dalam arti ya dia udah punya tool sendiri, punya laptop sendiri yang bisa dia maksimalin. Sementara musisi yang nggak sepinter itu tuh lebih banyak lagi. Ada nggak program edukasi lah untuk musisi-musisi yang mau memproduksi sendiri gitu? Jadi sebenarnya kalau saya sendiri pribadi memang aktif di wilayah itu. Jadi kita sering bikin workshop, sering bikin seminar. Itu dia tuh. Kebetulan besok juga saya pergi ke Manado untuk workshop itu, mengedukasi gitu. Waktu itu ke Medan, ke Gorontalo, ke Manado untuk memberikan edukasi itu. Jadi memang kita tuh pinginnya di tiap-tiap daerah mempunyai ekosistem sendiri. Jadi bener kata Mbak Yaya tadi, nggak butuh lagi Jakarta, nggak butuh lagi label rekaman dalam tanda kutip ya. Nggak harus hijrah ke Jakarta buat jadi artis. Jadi artis. Karena bener, begitu kita ke daerah itu industri musiknya gede banget, jalan banget. Dan mereka tuh lucu, misalnya kayak di Medan nih, Karo, Batak, Toba, mereka nggak membutuhkan lagi musik-musik dari Jakarta. Musik-musik misalnya Noah, dia dengerin, tapi mereka nggak butuh itu. Artis lokalnya mereka jalan udah punya semua. Artis lokal dan viewersnya gede-gede. Manado sama juga, NTT, Maumere, sama juga Bali. Mereka udah punya sendiri. Nah kita tinggal bentuk ekosistem di situ. Produksi di situ sendiri juga udah bagus-bagus. Kamera sekarang udah terjangkau, hasilnya bagus-bagus juga. Gitu. Untuk mixing mastering misalnya kurang, tinggal mixing mastering online. Gitu. Sumber daya manusia promosi, kita ya. Iya, misalnya promosi nih, takut kelas sama label. Nah di webnya kita udah ada tools untuk promosi. Misalnya mau promosi radio, tinggal promosi radio tuh ada macam-macam menunya. Ada distribusi radio, ada pemutaran serentak, ada poner, ada visit, interview. Itu kan yang biasanya disediakan sama label. Nah sekarang band udah bisa ditiring. Aduh saya punya duitnya baru 5 juta misalnya, ya udah saya ngambil ini dulu deh.
Paket-paketnya ada opsi-opsi ya. Okay. Jadi band juga teredukasi. Produser Produksi, secara promo dia bagaimana. Bahkan setelah report 3 bulan misalnya, setelah dia ngambil report sebenarnya kita bisa per bulan, 3 bulan. Setelah dia dapat report ternyata yang dengerin kita banyak kan dari Makassar misalnya. Ya udah kita belanja iklan aja. Kita belanja iklan tapi gue di Makassar buat ngebom Makassar. Bisa paling gitu. Bisa gitu ya. Jadi artis dia akhirnya jadi makin lama makin pinter. Maksudnya educated lama-lama ya. Oke. Nah, sedikit agak serius ini kan pemerintah mengeluarkan PP 56 soal royalti. Tanggapan Mas Bayu gimana? Apa sudah cukup ini untuk melindungi hak kekayaan intelektual dari musisi-musisi kita atau Jadi terbuka aja enggak apa-apa? Kalau PP 56 kalau menurut saya pribadi bagus banget. Ini sebenarnya memperkuat undang-undang yang lalu. Ada Undang-Undang 28 tahun 2014 itu dikuatkan di PP ini gitu, di mana pencipta lagu dan hak terkait itu bisa menerima royalti dari hotel, restoran, kafe, klub, karaoke, dari orang-orang yang cover YouTube misalnya. Nah itu bisa. Nah tantangannya sebenarnya adalah bagaimana mengedukasi teman-teman nih. Gimana sih cara kita bisa mengimplementasikan si PP ini? Caranya gimana sih biar saya dapat ini? Gitu. Memang harus join sama LMK ataupun ke publisher. Daftar gitu ya? Nah salah satunya misalnya di Musik Blast itu sebenarnya kalau kita sebut sebagai portal musik. Jadi misalnya Kak Yaya nih, dia ada UI ini nih, gimana caranya dapat duit? Nah, kita bisa send ke Musik Blast, ngisi form, daftar, ngisi form, menu publishing, dia join di publishing Musik Blast misalnya, dia tinggal ngelis aja. Jadi ada dua, satu sebagai pencipta lagu, satu hak terkait. Hak terkait itu kayak produser, arranger, terus player misalnya. Kayak ini misalnya, saya di band The Winner. Misalnya nih, saya cuma vokal aja nih, nggak bikin lagu. Saya nggak dapat duit dong. Dapat hak terkait. Hak terkait. Sebagai vokalis. Itu diatur ya? Itu diatur. Nah, itu bisa tuh level kita. Yang penting daftar dulu gitu ya. Penting join dulu. Join dulu. Jadi mau player, mau produser, mau arranger sebenarnya bisa dapat semua. Nah, persoalan utamanya kan database ya kan. Nah, ini menurut Mas Bayu database kita udah oke nggak ini? Database sudah oke belum? Saya nggak bisa jawab karena kita belum punya. Malah belum punya? Belum punya. Kita lagi mau membangun. Memang kemarin saya sempat lihat di YouTube untuk preskon atau rilis PP 56 ini. Pak Aris menyampaikan bahwa kita mau bikin database. Dengan budget lumayan. Artinya tanpa database belum jalan dong PP ini sebenarnya? Udah bisa jalan. Tapi justru menariknya di sini adalah di PP ini bukan tentang collecting royalty-nya, karena collecting royalty-nya udah diatur bahkan beberapa tahun yang lalu. Justru yang menarik di sini adalah distribusi data tadi itu, database lagu, karena tersebut di situ. Nah ini menjadi PR besar sebenarnya. Jadi siapa mendapatkan apa, berapa itu yang harus diatur. Ini akhirnya karena di PP ini kan tujuan PP ini adalah mengkolek dari penyelenggara kan. Misalkan di penyelenggara misalnya IO misalnya, Mbak Yaya bikin event acara, terus dia mau nyari, saya mau lagunya si A misalnya, ini publisher siapa ya, dibingung kan. Nah kalau udah ada database itu aman, dia bisa nyari database ini, oke lagu ini publishernya siapa, misalnya kayak gitu. Dia tinggal klik, nanti perkembangannya ke situ sih. Iya. Tapi ini memang belum, karena baru mau dibikin. Ya. Sebenarnya kalau untuk database sebenarnya udah mulai duluan justru Perpustakaan Nasional dengan adanya serah rekam karya, serah rekam lagu sebenarnya udah mulai duluan mereka. Jadi masuk karena mereka punya sana. undang-undangnya. Iya. Jadi kurang lebih sih isinya kurang lebih pemilik karya itu, entah itu musik atau apa, dia harus wajib untuk menyerahkan karyanya ke Perpusnas. Gitu. Ya, tapi apakah, nah ini tadi kan Mbak Yaya kan nanya tuh, gitu, jadi kan banyak yang belum tahu. Iya, banyak banget pasti yang belum tahu. Harus serah rekam ke. Nah, cuma ini beda cerita. Maksudnya untuk yang database, Perpusnas sudah mulai duluan. Ini yang mau dilakukan kan? Ini yang mau dilakukan. Sebenarnya data yang sudah di Perpusnas tinggal dimigrasi tambah yang baru tuh. Kalau mau. Sebenarnya kalau kita mau pikir simpel ya, namanya database tuh udah ada. Satu aja. Iya. Tinggal yang pakai siapa nanti? Yang pakai misalnya publisher, LMK, Dirjen Pajak misalnya, ataukah BPJS misalnya, buat data itu maksudnya bisa dipakai semuanya satu bank itu gitu. Apa namanya, kalau misalnya bisa nggak sih mungkin
yang seperti aku nih banyak nih yang nggak tahu ya. Apakah anggaplah aku punya lagu nih, aku rilis lagu baru, bekerja sama publishernya, agregatornya Musik Blast. Yang tadi kan Musik Blast bilang kalau misalnya kita daftar tuh nanti akan dibantuin untuk daftar di Walmi dan gitu. LMK lain. Nah, kalau kita udah dengan begitu, apakah otomatis lagu kita terdaftar di database negara itu dan di Perpusnas atau gimana? Atau kita harus beda masing-masing? lagi. Beda Justru lagi ya? itulah apa namanya? Kita tuh beda-beda, multisektoral. Iya, Mereka berarti bikin sendiri. Bikin sendiri. Ini pemerintah mau bikin Kalau scheme. yang ke perpustakaan itu inisiatif sendiri. Iya, memang harusnya sih database satu dan bisa dipakai semuanya. Iya. Ya kayak database KTP lah. Iya. KTP satu tapi kemana bisa aja pakai. nih gitu kan, kemana aja nih gitu. Iya. Tapi kalau misalnya anggaplah aku punya karya lalu aku kerjasama sama Musik Blast, itu otomatis Musik Blast-nya akan membantu lagu kita terdaftar di Walmi dan LMK lainnya. Semua 7 LMK itu otomatis. Jadi kita cuma ada 2, jadi satu pencipta lagu, satu hak terkait. Jadi Mas Bayu, sebelum panjang lebar nih, kita mau tahu nih kan ada LMK, ada LMKN, publisher, ini biar clear ya? Clear, nah semua orang tahu nih apa fungsi masing-masing dan jadi pertama tuh tugasnya. Agregator. Oke. Agregator tuh kayak Musik Blast ini fungsinya untuk mendistribusikan karya ke digital store. iTunes, Spotify, Juk, Deezer, Reso, dan klaim di YouTube, Facebook, IG. Oh IG juga ya? IG, tapi di Indonesia belum ada. Belum bisa collect, di luar udah ada. Facebook juga Indonesia belum? Udah. IG aja yang belum. Bentar lagi sih kayaknya. Terus setelah itu publisher. Nah, Musik Blast tuh salah satu publisher juga. Nah, beda lagi agregator. Kalau publisher itu dia fungsinya untuk mengeksploitasi karya. Dia akan jualan lagunya. Misalnya dia akan jualan ke iklan misalnya, atau ke event gitu. Dia yang akan deal sama IO kalau mau pakai lagunya mereka. Terus orang-orang mengcover gitu. Tuh. Terus ada lagi LMK. Dia nggak berhak mengeksploitasi. Dia nggak bisa jualan, pakai lagu gue ini buat FTV, buat film. Nggak bisa. Dia untuk mengkolek aja. Mengkolek hak terkait tadi, ekonomi dari lagu, misalnya di hotel, restoran, kafe, kayak gitu. Itu LMK. Jadi tukang kolek doang ya, kalau LMK itu tukang kolek doang. LMK. Terus apa lagi satu lagi tadi? LMK. LMKN. Indonesia tuh panjangannya apa sih, Kak? Bentar, LMK tuh di sini ada banyak. Ada 7 atau 8, saya tepatnya lupa. Ada LMK Walmi, LMK Papri, Amindo. LMK sendiri panjangan apa tadi? Lembaga Manajemen Kolektif. Manajemen Kolektif. Kalau M berarti nasional ya? Ya, jadi punya itu yang negara bikin. Membawai LMK tersebut. Gitu. Karena kan baiknya ya sebenarnya satu kan. Iya, satu badan gitu ya. Dan masing-masing LMK itu mempunyai treatment sendiri-sendiri untuk mengkolek royalti ke para penyelenggara tadi. Gitu. Bayarnya kan banyak tuh karya-karya musisi yang kemudian di cover gitu. Nah itu kan musisinya harus tahu tuh siapa yang mengcover, terus kemudian apakah hak-hak musisi atau songwriternya itu terpenuhi. Gitu ya? Menurut Mbak ya gimana pengalaman misalnya? Kita nggak tahu kok, lagu saya diputar di sini, putar di sini, ada yang cover di YouTube segala macam. Kalau pengetahuan dong nih, aku nggak tahu aslinya tuh gimana, cuman di lapangannya sambil diminum kok. Boleh ya? Iya. Biar nggak seret. Kalau di lapangannya aku lihat karena merasakan juga sebagai yang punya lagu dan sebagai yang pernah cover ya. Zaman sekarang kan cover udah nggak bisa serta-merta nih, apalagi kemarin kan sempat viral juga tuh yang cover, mungkin karena kebanyakan penyanyi cover tuh viewersnya banyak banget dan dapat keuntungan banyak banget, padahal itu bukan lagu dia, sementara yang punya lagu tuh dapat apa gitu kan. Mungkin dari hal itu ya akhirnya sekarang kalau cover lagu tuh harus izin sama yang punya lagu, ya pencipta atau publishernya. Nah kalau sekarang itu yang aku rasain udah kayak kita belanja di pasar gitu. Mungkin karena itu ya belum ada database segala macam, jadi kayak yang mau cover nih misalnya, aku mau cover lagunya Bang Don, aku ngubungin Bang Don ya, atau aku ngubungin publishingnya.
Jadi langsung aja itu deal-dealan, satu lagu berapa nih? Gue mau pakai lagu lo dong gitu buat, gue mau cover lagu lo nih, atau gue mau pakai buat jadi back sound postingan gue nih yang ini gitu, boleh nggak? Boleh, bayar tapi berapa? 3 juta, 5 juta. Nah, jadi deal turunin dong, bisa kayak gitu. Dia kayak kita tawar-menawar aja. Tapi gue ngambilnya paket deh, gue mau pakai 5 lagu lo, bisa nggak? Tapi 5 lagu 10 juta aja ya. Oh, tawar-tawaran. Tawar-tawaran. Jadi deal-dealan aja. Terus udah akhirnya nanti kalau kan itu akan, jadi kita nggak pernah tahu ya ini terlalu tinggi harganya atau terlalu rendah iya, harganya. Suka-suka yang pegang haknya lagu itu aja. Jadi kayak mereka mungkin lihat juga gitu kan, oh ini yang cover siapa, terkenalkah, enggak-kah, terus lembaga terkaitkah gitu kan. Terus kalau misalnya ini akan ada iming-imingnya bakal terkenal, lagu bakal pecah, bakal jutaan viewers nih misalnya, dimahalin sama dia. Gitu. Oh. Tapi Jadi, masalah ya. kalau untuk oke, ini kayaknya aku sih berjalan kayak gitu mungkin karena circle-nya masih teman-temanan, masih kenal. Masih kenal. Masih kayak kenal sama yang punya lagu ini, kenal sama yang punya lagu itu misalnya. Kayaknya sih aku rasa akan agak susah untuk orang yang di luar sana yang nggak circle-nya nggak sedekat itu. Gue mau sama siapa izinnya ya gitu, terus mau didilannya gimana tahu nih siapa ya? nih gitu, dealnya kemana? Itu circle-nya deket pun nggak bisa semudah itu. Iya. Misalnya nih, Kak Yaya mau pakai laguku, aku desain sama publisher A misalnya. Iya. Oke deh ya, 1 juta aja deh misalnya. Orang kita sama temenan gitu, ya udahlah 1 juta. Terus aku ngomong sama publisherku, kasih aja ya 1 juta temanku tuh. Publisher nggak bisa kayak gitu. Nggak mau, nggak bisa. Oh nggak bisa dong, kita udah komitmen gini-gini, kita akan jual itu lagu 100 juta. Mampus nggak? Nah Kayak padahal gitu. pencipta lagu itu punya hak eksklusif sebenarnya. Dia berhak Untuk menentukan. untuk eksklusif semuanya, untuk menentukan, untuk men-take down. Gue nggak mau di cover sama Yaya. Iya. Oh, Itu nggak mau pokoknya. termasuk itu. harga. Kalau tadi 1 Termasuk juta ya, harga. 1 juta publisher harus ikut dong. Harusnya. Nah itulah agak sering tabrak-tabrakan di situ. Iya, nggak dalam artian sih kan ini nggak ada standarisasi harga nih, iya kan? nggak Sekarang ada. masalahnya gitu ya. Itu juga kalau di pertanyaan komoditas kan ada harga eceran tertinggi, Iya. itu misalnya HET gitu ya. Ada ya? Nah, ada nggak sih aturan gitu? Sebenarnya Ada kok nggak salah. ada, cuma memang saya nggak tahu pasti. Memang ada batas bawah. Batas bawah, atas. Ada, memang ada. Tapi saya nggak terlalu ngerti detailnya. Itu sih yang perlu diedukasi kayaknya buat Nanti itu aku dan teman-teman ya, itu penting Nggak banget berlaku sih. sih orang bablas-bablas aja tuh. Bablas aja sampai nanti viewersnya banyak gitu. Oh 3 juta nih, oh ini pas udah ngasilin nih, baru dihubungin sama si publishingnya misalnya gitu. Ditagih deh, lo pakai lagu gue, bayar gitu. Tapi viewernya banyak nih. Kalau harus enggak lo ada. klaim, kan bisa diklaim. Jadi Oke. gitu gimana sih kalau diklaim Jadi gitu sih kan? memang itu tekniknya si publisher. Memang kadang-kadang juga misalnya Yaya nih udah banyak nih subscribernya. Kadang-kadang kalau dia mau cover atau dia nggak mau cover pun, karena kita sodorin. Pakai lagu kita dong, ya cover nih. Oh, cover nih gitu. Ntar gue kasih royalti deh, 20% misalnya. Terus dia nggak mau, nggak mau gue, 50%. Ya udah deh, 50% boleh deh. Karena gitu, kadang-kadang publisher yang butuh dia sebagai, karena dia kalau mengcover pasti jutaan. Rame Masih gitu ya. jutaan. Elik, Tapi misalnya. kalau ini Kayak gimana sih Mas? Kalau misalnya tuh kan juga ada yang publisher nih yang emang ngatur klaim-klaiman itu ya, yang bisa bikin lagu itu kalau diklaim si yang punya channel nih, which is artis yang cover itu nggak bisa dapetin AdSense. Bisa. Ya, itu juga gimana? Tolong jelasin. Sebenarnya itu kan prosesnya kan kalau yang publisher yang udah kerja sama YouTube gitu, dia memang bisa nge-take down Publishernya ya, yang men-take down? publishernya. Jadi ini ya nggak bagus nih, nggak suka atau nggak izin, atau dia nggak mampu bayar advance yang gede, bisa diturunin. Tadi kan ada hak eksklusif ya. Artinya kalau misalnya publisher memandang itu perlu di take down ya atau diklaim, tapi itu kan harus atas kesepakatan dengan musisinya dong. Nggak bisa sepihak toh. Makanya tadi ada tawar menawar tadi. Kadang ada yang oke deh, gue bayar 10 juta, tapi royalti misalnya gue nggak usah dapet deh, misalnya gitu, bisa aja. Misalnya gue bayar 2 juta, tapi gue ngambil royaltinya 5% misalnya. Ya, nah, Mbak Yaya, pengalaman Mbak Yaya, ada nggak diskusi itu dengan publisher? Oh, bukan, misalnya ini kan tadi kata hak eksklusif dari kita ya sebagai musisi ya. Nah, misalnya kita mengatakan, saya minta segini gitu, ya kan? Atau saya nggak suka sama ini nih, kita
Tapi publisher bilang, oh jangan, ini kan nah gitu. Ada nggak sih pengalaman gitu? Kalau yang dialamin ya sama band aku tuh tiap kita mau cover nih misalnya, sekarang kan emang lagi hitsnya cover kan. Saat kita cover dan kita udah deal-dealan sama yang punya lagu atau publishernya nih, itu tuh kita lakukan agar nanti mereka nggak dapat bagian di misalnya untung-untung kalau lagu rame ya kan. Kalau misalnya kita nggak deal-dealan kan dia bisa ngeklaim, bisa nuntut segala macam, atau bisa bikin kita nggak dapat AdSense tuh dari video itu. Kita nggak dapat dolar kuning lah ibarat katanya, nggak bisa kita duitin itu video yang kita upload ya kan. Jadi kita deal-dealan itu agar kita bisa dapat, oke gue bayar di awal ya 5 juta nih buat gue cover lagu ini, tapi hasil dari video ini buat gue utuh. Ada juga, pernah juga yang ini kayak bakal rame nih kalau lagu ini gue di cover, kalau lagu ini kita bawain, kita ke upload YouTube kita, gue nggak bayar lo di awal, tapi nanti hasilnya kita bagi 2 ya gitu, persenan kayak gitu. Jadi deal-dealan gitu sih. Deal-dealan gitu ya. Nah Mas Bayu, kesadaran ya para yang mengcover atau karaoke, kafe segala macam untuk royalti ini sudah seberapa besar sih? Atau masih ada yang nggak bayar gitu? Masih banyak sih sebenarnya. Rata-rata. Masih banyak, tapi ya teman-teman LMK nih masih semangat sih untuk mengedukasi penyelenggara kayak hotel, restoran, kafe. Walaupun sebenarnya reward punishment-nya ada nggak? Misalnya ada yang nggak bayar gitu, karaoke nggak bayar, itu ada reward punishment-nya nggak? Diatur nggak? Nah itu dia, nggak teratur jelas di sini. Paling misalnya bisa gini, kan dihitungnya ada yang restoran tuh ada yang per kursi, ada yang per meja. Kalau karaoke ada yang per ruangan, ada gitu. Nah paling 100 kursi misalnya. Ya udah deh, ditulis aja situ 50 kursi misalnya gitu. Nah bisa gitu. Misalnya di karaoke roomnya ada sekian gitu. Karaoke itu collectingnya tuh masing-masing elemen memang treatmentnya beda-beda. Ada yang dia per room, ada yang udah bisa per masih lagu-lagu yang lo playlistnya mana? Mana playlistnya lihat? Ya, memang ada yang kayak gitu. Oh ada yang emang bener-bener dari berapa kali lagu diputerin di... Ada, tapi nggak semuanya. Kadang bukan berapa kali diputar, cuma udah diputar berapa ribu jam. Udah diputerin, jadi dia gelondongan aja udah. Kayak udah belanja di pasar aja kayak gitu ya? Misalnya udah 1000 lagu, udah deh 500 aja ya Pak ya. Kita lagi sepi nih, 500 aja dilaporin. Nah, masih bisa digitu-gituin, cuma kesadaran untuk membayar udah ada. Sudah ada. Memang udah, apalagi banyak berita viral ini yang udah lumayan tertib lah. Udah maksudnya kalau ada yang ngotot nggak bayar gitu, itu ada pemaksanya nggak sih untuk, karena ini hak orang loh, ini harus dipenuhi. Itu tuh nggak ada kewenangan buat itu sebenarnya. Harusnya ada dong. Di undang-undang kan? Diperkuat itu lebih semua tertib lagi. Kalau nggak bayar, ini kan jadi kayak sukarela, ya kan? Kalau nggak bayar pun, ya kan? Nggak ada punishment-nya, nggak ada apa-apa. Nah gitu. Itu yang harus diperkuat lagi. Tapi aku pernah punya pengalaman. UU kemarin musik. Kalau itu goal kemarin ya mungkin. Bener nih. Mungkin. Karena gagal ya. Gimana pengalamannya Mbak Yaya? Temen aku sih, tadi kan kita nih bicara tentang yang di negeri kita kan. Sementara di luar itu temen aku pernah pakai cipta lagu Paul McCartney, yang judulnya aku lupa. Which is itu sebenarnya bahkan dia tuh, itu kan lagu lebih legend ya, itu kan lebih mendunia, tapi lebih murah. Gak kayak kita yang kayak tawar-menawar di pasar gini. Mereka kan sistemnya udah terbentuk ya. Nah kalau di luar memang bagusnya gitu. Jadi kayak tinggal ngubungin tinggal di satu website gitu. Terus ya udah kayak lagu-lagunya Paul McCartney mungkin di website itu ya, aku lupa itu apa gitu ya menawinginya. Ya udah aku pengen recycle lagu ini dong buat di Indonesia kan. Terus ya udah mau dipakai selama 3 tahun misalnya. Lagu ini beredar gitu. Recycle by Yaya misalnya. Ya udah selama aku makan lagu itu selama 3 tahun 2 juta misalnya, atau 1 juta. Udah segitu doang. Itu memang yang ribet memang di sini aja. Di luar segampang tuh sistemnya udah kayak gitu. Udah by online aja semua. Bahkan kalau ada user Musik Blast yang pengen cover, Mas bisa minta tolong buat ngurusin covernya nggak? Oh bisa kalau lagu luar. Karena lebih gampang. Kita tinggal di satu website yang kerjasama sama Musik Blast. Lagunya apa namanya? Misalnya lagunya Eminem, ya udah kita sama Eminem. Judulnya apa ini? Oke. Lu mau cover buat apa?
Oh, mau buat jual di Spotify, Store dan lain-lain, ataukah cuma YouTube doang? Udah, YouTube, centang YouTube doang. Berapa lama? Setahun, look, gitu. Muncul duitnya, set, $20. Iya, lebih murah. $20. Oke, misalnya, oh tambah ini deh, oh murah, tambahannya mas. Untuk jual di Spotify dan lain-lain, tambah, $75. Oh. Masih murah. Tambah lagi, cetak CD. Itu muncul $200 misalnya. Oh, udah deh cukup. Dia cuma keluar 2 juta sekian, udah bisa cetak CD. Iya. Udah bisa dijual store. Official ya? Official lagi. Semudah itu. Makanya kayak kita tuh ribet banget. Iya, sistem kita harusnya menuju ke sana. Maksudnya menuju ke sesuatu yang lebih. Nah, kalau udah database itu. Database ya kayaknya diharapkan semua ini publisher LMK bersatu, tujuan sama, bisa kayak. Bisa nggak tuh kira-kira itu semua bersatu padu dalam satu harus bisa kepala gitu, harus bisa. Ini kan masalah hak dan masalah sistem yang harus diperbaiki. Harus optimis memang. Harus optimis lah, biar nggak perlu kayak di pasar kan 3 juta 5 juta waduh, sementara kita nggak tahu ini lagu bakal ngasilin semana gitu ya kan. Buat cover doang loh, cover YouTube doang misalnya. Mbak ya, ini kan sekarang lagi pandemi ya, pasti kan banyak event offline ya. Oh parah. Nah ini gimana nasib musisi-musisi yang hidup dari off-air event? Gitu? Kalau buat 2020 sih blunder banget kalau menurut aku ya. Nggak ada sama sekali? Cancel semuanya kan. Ini kan kita baru bisa di Jakarta ya, baru bisa kayak teman-teman. Kalau event gede yang kayaknya belum ada ya, belum boleh. Yang baru boleh tuh kayak di kafe-kafe nih. Baru mulai kan sekarang beberapa waktu yang lalu sempat boleh, lalu dilarang lagi, boleh lagi, dilarang lagi. Nah sekarang nih mulai jalan lagi nih kafe. Cuman kayak yang main event-event outdoor tuh masih belum sama sekali kan. Baru kayak virtual event doang. Dan itu pun kebanyakan ya musisi-musisi yang udah kelas A plus pasti, ya kan. Jadi kayak buat yang kelas B, C itu masih blunder banget sih. Dan pengalaman pribadi kita, apalagi selama 2020 ya, waktu COVID ini baru terjadi, musisi itu paling rajin, musisi salah satu yang paling rajin buat mengadakan penggalangan dana buat korban COVID. Sementara kita juga korban COVID yang sangat nyata gitu loh. Dulu kan korban tapi menggalang korban. Nah kita tuh korban yang paling nyata, tapi sementara dulu tuh yang paling di highlight itu pasti ojol, pedagang kaki lima. Sementara kita juga yang paling kepangkas pemasukan utama kita ya kan, apalagi yang mengandalkan off air nih. Apalagi kayak teman-teman di kafe yang benar-benar 0,0. Ini kayak, dan badan yang memperhatikan kita kayak kurang banget. Nah kayak mau ngadu kemana ya? Mungkin banyak banget yang dulu sempat ada yang pendaftaran buat musisi ya. Cuman kayak itu juga informasinya nggak sampai merata deh. Masih banyak banget yang nggak kena gitu loh. Dan apalagi mungkin yang kena itu ya musisi-musisi yang kafe mungkin atau jalanan ya. Tapi kayak musisi-musisi yang anggaplah yang anak-anak label nih, musisi-musisi industri. Itu kayaknya nggak tipis banget deh. Kebetulan kalau saya kan terlibat di FESMI, Federasi Serikat Musisi Indonesia kan. Saya direktur digital platform di situ. Nah kita tuh sebenarnya sama pemerintah bergerak, kemarin tuh udah nyalurin beberapa bantuan buat musisi-musisi terdampak. Dan udah beberapa kali sih memang, dan lumayan terbantu musisi. Itu dengan Kementerian Sosial? Oh dengan segala macam ini, stakeholder. Jadi kita yang nyodok lah. Nah, saya lihat di sini memang pemerintah ini bukannya nggak mau membantu musisi, tapi satu lagi tadi kuncinya. Data ya? Database. Musisi pemerintah nggak punya musisi. Kalau pemerintah membantu buruh misalnya, ada datanya semua buruh membantu. Kalau musisi datanya dari mana? Dari mana dikasih bantuan? Itu dia tuh yang kayak aku yang penting banget. Akhirnya kita yang bergerak tuh. Akhirnya dari FESMI, anggota-anggota Federasi Serikat Musisi di bawah kita, komunitas yang kita nilai itu memang kredibel dan itu bener orangnya yang bener, itu yang kita salurin. Nah, bagaimana seharusnya negara tuh ngurusi industri musik? Artinya gini, ini kan banyak kementerian toh, ya kan, banyak badan, ya toh. Ada dirjen kayak Haki misalnya, ya, ada Parekraf lah, segala macam. Di banyak sekali kementerian. Menurut Mas Bayu, apakah perlu ada satu payung yang
Sebenarnya sih udah cukup sebenarnya sih. Sudah cukup kayak ya. Kemarin dengan adanya COVID ini kan bingung pemerintah mau nalurin kan. Akhirnya ini kemana nih gitu. Akhirnya kemarin dari Kemnaker ada FDG itu untuk kalau namanya saya lupa. Untuk penggolongan KLBI itu apa ya namanya? Pokoknya itu untuk mengkodekan pekerjaan musisi. Itu belum terdaftar. Musisi itu belum Nah, terdaftar. itu dia tuh. Terdaftar sebagai Salah satu profesi. Profesi, iya. oh. Sebidangnya. Jadi mereka bingung. Baru kemarin dibikin. Artinya jadi gini, musisi itu ada apa aja sih di musik? Artinya kalau dia belum terdaftar sebagai profesi, lalu soal pajak dan lain sebagainya itu gimana? Ya masih. Mbak Yaya punya NPWP enggak? Punya saya. Nah, Pribadi Pribadi Kalau tapi. data itu belum punya. Yang di bidang musik itu ada apa aja sih golongannya? Musisi, gitaris, seniman, sound engineer, kru dibagi lagi, kru lighting, kru apa, bla bla bla. Itu dikodekan semua. Nah setelah itu kode ada, nanti baru tuh didata lagi orang-orangnya. Satu pertanyaan aku sih kayak yang Mas Bayu tadi. Ternyata kan aku kan nggak tahu nih. Ternyata Mas Bayu salah satu yang mengurusi itu. Nah, tentang database gimana sih? Mungkin yang nonton juga pengen tahu gimana sih agar caranya kita tuh bisa terdaftar. Kita daftarnya di mana dan caranya tuh gimana? nah itu penting tuh. Betul. Gimana caranya? Nah itu gitu. memang di pemerintah sendiri memang Belum ada. belum ke situnya, bagaimananya belum ada. Oh. Memang sekarang ya pemerintah turun ya lewat federasi, lewat serikat. Oke. Serikat lu apa sih? Siapa sih orangnya di situ? Itu aja sementara. Sementara kan kita musisi itu Data nyebar serikat. ya kan kayak Iya musisi ini berceceran di mana-mana. Di Ini kan akhirnya dari pandemi kemarin serikat musik baru pada berdiri tuh. Iya. Ya statusnya mungkin sama kayak serikat buruh gitu-gitu. Udah terdaftar. Nah Soalnya sekarang mulai kuat di situ. Baru tuh waktu pandemi itu kayak dapat broadcast WhatsApp kan dari grup-grup musisi Iya. yang mau dapat bantuan isi data nih form bla 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 gitu. Tapi itu pasti kan kalau bagi yang nggak gabung di grup itu nggak tahu dong. Nggak tahu. Terus kayak cuma kayak kita daftar ya one by one kayak gitu doang. Kayak kita nerusin ke teman kita ngisi terus ngisi berarti kan yang terima teman kita itu nggak tahu tuh teman kita tuh menyampaikan data kita ini kemana, apakah ke Mas Bayu, apakah yang Mbak lain Yaya gitu. pikir negara harus bagaimana nih? Kalau menurut aku Peran sih negara ya, nih supaya mungkin hal-hal macam bisa teratasi. emang diedukasi, emang dibikin satu badannya kali ya. Jadi kayak dan bersifat digital juga biar semua yang orang-orang yang berceceran di mana-mana ini bertaburan di mana-mana bisa tahu oh ada nih websitenya buat daftar kita sebagai musisi untuk serikatnya misalnya atau apa gitu. Jadi kayak daftar segala macam. Entah Memang gimana. kalau di FESMI sendiri di Federasi Serikat Musik ini kita udah ada websitenya fesmi.id. Memang semua daftar di situ. Oke. Daftar di situ dan ada keanggotaannya. Nah, Terus ini nih yang perlu kita tahu kan. BPJS, dapat BPJS kesehatan juga. Nah, itu yang kurang kan Mobilis bagi kena- musisi-musisi. Mbak Yaya punya BPJS? Aku punya, bikin sendiri. Bikin sendiri. Yang punya kesadaran itu kan nggak semua. Oh. Kan makanya kadang Dan beratnya tuh gini, kalau memang serikat-serikat itu kita himbau untuk mendaftar di website FESMI supaya kita punya database. Database. Iya. Jadi saat pemerintah minta, kita tinggal buka aja. Tinggal buka. di Ini mana loh, ini. di mana Mas namanya? FESMI.id. Fesmi.id. Itu Federasi panjangannya Jadi Serikat Musisi Indonesia. Musisi Indonesia. Fesmi.id. Nah, itu Mbak Yaya harus tahu. Masalahnya Iya. nggak semua orang dia mau untuk bergabung di kayak gini-gini gitu. Mungkin harus diedukasi juga kayak kenapa lo harus gabung di fesmi.id? Kenapa lo harus jadi member? Apa kegunaannya? Apa yang akan terjadi nanti? Apa yang akan lo dapetin saat lo gabung di sini? Mungkin hal-hal kayak gitu tuh harus diedukasi kali ya. Pasti banyak yang nggak tahu hal-hal kayak gitu. Iya kita udah edukasi sampai detail pun kadang-kadang masih aduh nanti deh masih gitu. Menurut Mbak Yu apakah karena ini memang tadi ya pemerintah belum serius menganggap musisi itu sebagai profesi gitu. Jadi ya belum full dalam mengatur soal-soal Sebenarnya itu gitu. Bukannya pemerintah belum serius, tapi pemerintah nggak tahu apa yang harus dilakukan untuk musik Indonesia. Oke. Menurut Mbak Yu apa yang harus dilakukan untuk musik Indonesia? Ya di jajaran pemerintah harus ada musisi, harus ada seniman. Yang tahu di lapangan Kalau tuh kayak apa jajaran- ya? Pak Jokowi kan musisi itu. Dia, Tapi- dia pemain bass. Bukan praktisi, bukan Cuma praktisi. pemain banyak, cuma yang bisa memperhatiin musik, ngerti musisi, ngerti industrinya, ngerti bagaimana Bener sih. musisi kru di lapangan, gimana peredarannya gimana. Nah, Apa yang dibutuhkan musik oleh itu musisi kan gitu. kreatif industri ya. Kan dulu ada Bekraf gitu, Iya. sekarang Parekraf. Nah, apa itu apakah bisa diutilisasi untuk itu? Sebenarnya kita teman-teman musisi sebenarnya menyayangkan dan sedih
Backcraft dilebur lagi ke pariwisata. Parekraf, iya. Karena beberapa program teman-teman musik yang tadinya yakin, aduh ini kan bagus banget kan ada di Backcraft kan. Oh banyak workshop, bantuan dan lain-lain. Nah sekarang mulai susah lagi kita bikin. Apalagi sekarang pandemi. Apalagi sekarang konsentrasi di 5 destinasi prioritas kan. Jadi saat kita mau bikin kegiatan, ya mereka lebih banyak kesana dulu ya. Dulu gitu. Pariwisata dulu yang digenjot. Musik nanti dulu deh, pariwisata dulu deh. Pariwisata lagi amblek nih. Musisi nanti ya. Ya bukankah itu harusnya gandengan itu antara Sebenarnya, pariwisata dengan musik industri kreatif? Musik itu nomor 1 di mana-mana. Kalau mau pilkada orang undangnya musik. Iya. Pilpres Penggerak paling musik. besar sih ya nggak bisa dipungkiri sih. Begitu musik. selesai, nanti deh. Gitu. Terus siapa sih? Iya. Giliran kampanye kita buat manggil masa gitu kan. Bener, kencang. Iya. Kan nggak bisa dipungkiri emang penggerak masa paling besar ya musik. Nah, kita berharap sih ada orang-orang musik di situ. Yang mengerti betul industri musik A sampai Z gitu ya. Seperti semua pertanyaannya Mbak Yati bisa dijawab harusnya. Iya, jadi ada yang pemanjang lidah kita tuh ada tuh, perpanjangan lidah kita tuh ada kan. Kalau sekarang kan kayak kita ngomong sama orang-orang dari birokrat misalnya, pasti nggak nyampe karena terus terang ya, saya sendiri banyak pertanyaan ya. Bukan dari musisi yang ini loh, yang baru berjuang gitu, tapi dari yang sudah established. Itu pun terdampak gitu ya, karena semua eventnya ini. Ini gimana supaya kita bisa juga mengakses bantuan dari pemerintah? Nah, saya pikir ini apa harus semuanya ke presiden? Harus kan ada satu lembaga. Nah ini mungkin nanti bisa jadi pemikiran bersama ini karena penting. Nah betul tadi harus musisi yang tahu betul A sampai Z-nya gitu, sehingga kacamatanya bukan kacamata birokrasi. Kalau kacamata birokrasi kan akhirnya lalu menjadi birokratis gitu kan, panjang ya kan, bertele-tele ya, sebenarnya kan ingin cepat ya kan, transparan dan haknya didapat secara wajar yang gitu. paham nih gitu. Kemarin udah ada sih Mas Anang dari situ. Sekarang ada Kadek, ada Mulan. Cuma ya di bagian mana yang sekarang kan yang maksud kita tuh adanya musisi di sektor yang benar-benar ngurusin musik yang memperjuangkan gitu ya. Iya. Nah Mbak Yaya ini kan kita udah mau masuk di tahun kedua nih pandemi ini. Ya alhamdulillah kan sekarang sudah mulai melandai. Iya, sekarang udah mulai beradaptasi sih kayaknya. Beradaptasi gitu ya. Harapan Mbak Yaya nih ke depan setelah ekonomi kita bisa tumbuh. Aduh. Harapan ke depan optimis kita bisa bangkit lagi musik Indonesia ini, terutama harapan untuk bangkit lagi pasti. Ya, mungkin kalau 2020 tuh dia menghabiskan waktu dengan mengutuk pemerintah, nggak buang-buang waktu juga. Kenapa sih pemerintah nggak mikirin gue? Ya. Capek juga kalau para seniman, musisi itu selalu pola pikirnya kayak gitu. Sampai kapan? Ini ternyata panjang nih pandemi. Jadi ayo kita melek deh, bangun. Kita bisa apa nih? Emang harus adaptasi mau nggak mau. Ya kalau misalnya ini kan vaksin udah mulai, tapi kan vaksin tuh panjang juga prosesnya nih untuk kita sampai ke bener-bener new normal, bener-bener yang kita bisa manggung lagi, kita bisa jalan bener lagi. Nah sembari itu kita bisa apa? Dan ternyata emang mau nggak mau kita harus manfaatin digital ini. Mungkin sebelumnya tuh masih banyak banget musisi yang nggak melek, kayak nggak deh, ntar deh. Gue manggung aja deh. Tahunya gitu kan. cuman off air. Off air, emang bener-bener ngandelin si pintu off air. Kayak sekarang tuh kayak disentil, bangun deh, coba deh. Ada satu platform bisa dimanfaatkan. Ini yang mau nggak mau harus lo lakuin nih. Tapi ya pasti tersiak-siak dulu kalau misalnya dimulai dari awal ya, namanya yang belum pernah digital sebelumnya, tapi harus bergerak ke sana ya. Tapi mau nggak mau kita harus ke sana dulu sih. Dan ya mudah-mudahan ini kadang bingung juga ya, keramaian-keramaian di berbagai hal tuh boleh, tapi kayak keramaian di bidang hiburan nih masih belum boleh. Kita sih harapannya banget sih semoga ya lebih fair lah. Kalau emang nggak boleh, ya udah nggak boleh sekalian, yang fair gitu. Tapi kalau misalnya satu keramaian ini boleh, ya udah dong, ini kenapa ketahan lama banget gitu loh. Kayak butuh keadilan aja sih, lebih fair aja. Biar ya lebih cepat jalan lagi roda ini bisa putar lagi gitu. Dan emang
Aku sih pinginnya berharapnya ya ada satu badan yang bener-bener bisa tempat kita jadi wadah kita sih. Mau kita daftar, mau kita bernaung di situ gitu loh, tempat mengadu kita. Kalau sekarang kan banyak banget nih badan-badannya, misalnya kayak kita mau ngadu ini kemana nih? Kayak masih bingung kan. Pengennya sih pemerintah tuh emang kasih tahu kalau emang ada satu nih yang para musisi lo kesini nih. Lo ada apa-apa tuh lo kesini nih. Dan pasti ada yang bakal dengerin lo di sini. Nah butuhnya sih itu sih. Pengennya semoga ada. Ya artinya semua profesi ya itu harus dilindungi, ya kan? Dan mekanismenya harus transparan dan jelas, itu. Kan gitu ya, supaya sistemnya, mekanismenya rapih gitu ya. Nah, pasar digital kita menurut Mas Bayu sekarang gimana? Ini peluangnya dalam 2 tahun ini naiknya lumayan pesat. Akselerasinya iya. Bule-bule aja sekarang Apalagi lirik pasar kita ya. Apalagi pandemi ini. Jadi yang submit ke Musik Blast naik sekitar 30%. 30%, oke. Memang royalti sempat turun 30%. Lucu. Kenapa tuh Mas? Submit naik, ini turun royalti ini. Kenapa kok royalti kemarin turun? sempat ditelepon, sempat kita meeting sama Spotify Asia sama YouTube. Mereka menjelaskan kenapa fenomena ini ada turun. Karena pas masa pandemi ini yang orang yang biasa dengerin musik karena dia banyak waktu di rumah, dia beralih, dia dengerinnya dia lihatnya Netflix misalnya. Film, YouTube gitu. Gitu, ada perubahan itu. Tapi sekarang dia udah mulai naik lagi nih sekarang. Sudah mulai naik lagi. Dan di Indonesia sendiri ini kan baru mulai hype 2-3 tahun ini lah belakang untuk masalah digital store. Tadinya kan mereka mau dengerin lagu ya MP3 bajakan lah, apalah yang download. Sekarang enggak, sekarang streaming. Spotify semua. Kan? Ya, lebih Dan murah. HP juga lebih canggih, maksudnya. Ya semua HP sekarang ada. Smartphone digital semua, kan? kan? Ini ada semua. Nah itu makanya kalau saya bilang udah lebih bagus lah, jauh lebih bagus. Jauh lebih bagus ya, jauh lebih bagus ya. Oke. Jadi ngomong serius-serius nih. Nah, sekarang kita mau minta Mbak satu ref aja, the winner ya kan. The winner ya. Supaya kita tahu kan, Mas Bayu juga wah ini boleh juga ini. Tapi Ya kalau sepotong nanti bilang dulu Pak Biser nggak usah bayar. Oh iya, Pak Besar jangan usah bayar ya. Iya. Ini refnya doang. Refnya aja. Ini lagu terbaru kita yang awal tahun kemarin sih kita 2020. 2021. Oh, oke. Baru sekali ya. Judulnya Orang Kedua. Buat para selingkuhan ya kan. Oh, orang kedua, oke. Orang kedua. Oke, siap. Memang sakit jadi orang kedua. Memang cinta tak ada habisnya. Memang perih jika cinta terlarang. Indah namun pasti menghancurkan. Indah namun pasti menghancurkan. Jadi orang kedua tuh pasti menghancurkan. Pahit, jadi mending gak usah jadi orang kedua. Industri musik kita jangan hancur. Jangan hancur. Harus semakin berkembang. Buat yang pengen denger lagunya ada di Spotify, iTunes dan kawan-kawannya. Boleh itu sekalian. Di YouTube juga ada. Saudara-saudara, musisi berkarya dan karya harus dihargai. Dan negara harus hadir dalam melindungi karya itu dan memastikan ya musisi mendapatkan haknya dengan birokrasi yang lebih ramping, transparan dan jelas. Ini tentunya harapan kita, harapan Mas Bayu, harapan Mbak Yaya yang terlibat aktif dalam industri musik Indonesia. Sampai jumpa di program Unity in Diversity Cemara 19 Channel.